semakin kita bisa membaca, level literasi semakin baik. Justru kita apa ya, kayak semakin tahu kalau kita tuh nggak tahu. Pernah dengar ya? Halo sahabat Ariza, selamat datang di episode kedua Ariza's Podcast bersama aku, Algi, sebagai podcaster di episode kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan salah seorang mahasiswa yang baru lulus ya Mas ya, sekaligus seorang pustakawan di Ariza Library and Learning, yakni Mas Duta. Selamat datang Mas Duta di Ariza's Podcast. Gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali, terima kasih udah diundang ya. Ya, sama-sama. Gimana Mas? Perjalanan sebelumnya ini dari mana Mas? Oh, barusan dari rumah aja sih. Dari rumah ya. langsung ke sini. Gimana Mas perjalanan dari rumah ke sini? Apakah lancar atau ada macet Ya, seperti biasa. biasanya? Macet dikit, karena dari rumah ke sini kan agak lumayan jauh ya. Jadi ya biasalah, jam segini juga lagi banyak truk gitu. Oke Mas. Hari ini kan cukup, Surabaya ini kan seperti biasa ya Mas ya. Mataharinya bersinar terang dan membuat suasana tuh semakin ceria. Nah, kita langsung masuk aja ke topik yang ringan hari Boleh. ini ya Mas ya. Nah, kira-kira nih, hal apa yang melatar belakangi Mas Duta sehingga ingin menjadi pustakawan? Apakah emang dari kecil atau dari remaja itu Mas sudah suka banget sama literasi atau ada cerita unik nih Mas di baliknya Mas? Kenapa bisa tertarik ke perpustakaan gitu ya? Iya, betul. Pertama, aku suka perpustakaan itu karena lingkungannya. Oh, Jadi emang dari kecil tuh nggak begitu suka sama tempat-tempat yang terlalu rame gitu ya. Kayak di tengah kerumunan kayak pasar atau tempat-tempat rame lainnya gitu, agak kurang nyaman karena ya terlalu berisik dan terlalu banyak orang gitu. Karena gampang terdistraksi saya orangnya. Jadi ketika pertama kali ke perpustakaan di SD, SMP itu, baru itu ketemu ruangan yang kayak ruang kelas, cuma dia lebih sepi, lebih nyaman aja gitu. Itu mungkin pertama kali tertarik sama perpustakaan ya, SD itu. Oh, ini ruang yang sepi, kayaknya enak deh ngapa-ngapain di sini, belajar jadi lebih fokus gitu sih. Jadi Mas Duta itu cenderung lebih suka tempat yang sepi ya, Iya. yang mana di situ cuman ada Mas Duta dengan diri Mas sendiri, Iya. kemudian mungkin bisa eksplor banyak hal dengan kesendirian itu kali ya. Oh ya. Terus langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Iya, Mas ya. boleh. Nah, menurut Mas Duta sendiri nih sebagai seorang pustakawan sekaligus juga sebagai seorang Gen Z, kira-kira menurut Mas Duta pustakawan Gen Z itu kesannya seperti apa sih Mas? Oh, perpustakaan Gen Z ya. Perpustakaan Gen Z itu, iya saya hitungannya juga Gen Z juga ya. Oh iya, betul. Kan Gen Z kan ini ya, kayak ngikutin tren banget. Tren yang sekarang kan juga ganti-ganti, cepet Iya. banget. Tergantung informasi yang lagi tren tuh apa, yang lagi booming tuh apa. Kadang orang ngikutin tren gitu-gitu. Dan lagi perpustakaan kan selama ini dikenal sama orang-orang tuh kayak tempatnya kutu buku, dimana orang ke perpustakaan tuh cuma baca buku, dan stigmanya di perpustakaan ya isinya kutu buku yang orang-orang cuma baca buku, harus sunyi, senyap gitu, nggak bisa banyak gerak atau bersuara. Dan itu juga jadi tantangan buat pustakawan Gen Z ya, yang mana kita tahu tren yang sedang berjalan di sosial media yang banyak dikonsumsi anak-anak muda gitu, itu gimana caranya kita adaptasi ke dalam perpustakaan. Jadi itu juga mendobrak stigma perpustakaan yang lama gitu, yang mana banyak kok perpustakaan sekarang tuh yang nggak harus sunyi senyap, tapi juga mulai hidup, banyak kegiatan di dalamnya, nggak cuma baca-baca buku, ada kegiatan lain seperti mungkin nonton film bersama. Bahkan beberapa perpustakaan di Jakarta itu ada yang punya ruang khusus untuk ada live music di dalamnya Oh, gitu. berarti di dalam perpustakaan justru yang seharusnya tenang, nggak ada suara apa-apa, tapi justru ada tempat khusus buat Iya. orang-orang yang suka dengan keramaian gitu ya Mas, ya bisa dikatakan Karena kan seperti itu. iya, anak-anak muda sekarang kan suka ya kayak gitu, Iya, kayak betul. coffee shop, Iya, betul. warkop gitu, yang dimana tempat-tempat itu ada musik buat orang-orang nyantai gitu. Nah, perpustakaan itu sekarang juga mulai beradaptasi ke sana. Jadi mereka mulai menyediakan ruang-ruang yang lebih asik lah untuk anak-anak muda ini nongkrong. Entah itu mau baca buku sendiri atau mau baca buku bareng teman-teman, mau diskusi, nugas bareng, nonton film bareng. Nah, itu
Jadi seiring berjalannya waktu perpustakaan ini justru beradaptasi ya Mas ya Iya. dengan sekitar, dengan keadaan yang mana gimana caranya anak-anak zaman sekarang itu mau gitu datang ke perpustakaan, kurang lebih seperti itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Nah, dari sekian banyak apa ya profesi nih Mas, kalau anak zaman sekarang itu kan pengennya kerja dari rumah ya. Terutama saya pribadi juga lebih suka kerja dari rumah ya. Gak mau jauh-jauh dari kasur atau gimana. Nah, kenapa Mas Duta itu memilih untuk jadi pustakawan Mas? Kan kalau anak zaman sekarang itu mungkin jadi konten creator apa dan lain sebagainya itu kan banyak ya Mas. Tapi kenapa Mas Duta itu lebih memilih untuk menjadi pustakawan? Kenapa jadi pustakawan ya? Iya. Karena itu tadi, saya suka perpustakaan dan waktu selesai SMA kayaknya pengen kuliah cuma nggak yang terlalu banyak terlibat sama orang gitu. Kira-kira apa ya pekerjaan yang ya terlibat sama orang tapi nggak terlalu sesering itu. Yang mana pustakawan juga ya pasti terlibat sama orang, cuma mungkin lebih ke lingkungannya gitu. Kalau yang di tempat-tempat umum kan kayak terlalu berisik. Dan kalau perpustakaan, aku ngerasa perpustakaan juga nggak sesunyi itu, cuma lebih cocok sama aku gitu secara kepribadian. Jadi kalau kerja di perpustakaan kayaknya lebih cocok deh sama aku, dan maka dari itu aku ambil jurusan ke ilmu perpustakaan. Lebih spesifiknya ilmu informasi dan perpustakaan. Jadi sebelum kerja ke perpustakaan ya baiknya aku belajar tentang perpustakaan itu bagaimana, informasi, manajemen di dalamnya bagaimana gitu. Jadi ya sudah dapat ilmunya gitu. Belajar ilmu perpustakaan, udah dapat ilmunya, sekarang kan bagaimana mengaplikasikannya gitu. Karena ilmu itu kalau udah didapat, kalau nggak diaplikasikan juga mubazir ya, sayang betul. banget gitu. Betul sekali. Jadi walaupun sedikit seenggaknya ada yang diaplikasikan gitu. Itu juga salah satu tanggung jawab saya sama ilmu yang sudah saya ambil sih gitu. Wah, betul sekali itu tadi teman-teman ya. Kalau misalnya kita di situ udah punya ilmu, maka kita tuh penting banget untuk mengimplementasikan ilmu yang kita punya. Jangan sampai kita tuh udah belajar capek-capek, tapi begitu kita udah lulus atau kita udah selesai sama pendidikan kita, itu kita malah justru kayak ngebuang gitu. Ah udahlah yang penting udah selesai, gue udah dapet jasa udah selesai gitu. Nah, oke langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Nah, ini Mas, sekarang ini kan ada fenomena minat baca itu turun drastis ya Mas. Kita sering banget dengar bahwasanya minat baca masyarakat Indonesia tuh turun gini dan lain sebagainya. Nah, sebagai seorang pustakawan, kira-kira apa tanggapan Mas terkait dengan fenomena tersebut? Iya, itu udah dari lama banget ya. Minat baca terutama yang anak-anak muda tuh rendah sekali. Itu juga jadi tantangan buat pustakawan gimana membawakan perpustakaan itu se-friendly itu untuk anak-anak muda. Dan iya agak susah ya, karena bagaimana mengelaborasikan tren-tren yang ada saat ini menjadi friendly untuk perpustakaan, dikemas dalam perpustakaan dan dikembalikan ke anak-anak muda. Jadi anak muda tuh lebih mudah menangkap informasi dari perpustakaan, itu lebih menyenangkan gitu. Jadi pertanyaannya apa? Bisa diulang? Tanggapan terkait dengan fenomena minat baca menurun. Minat yaitu membawakan tren literasi ke anak muda itu lumayan susah, apalagi untuk menarik minat bacanya anak muda ya. Karena kan sekarang media sosial udah gempar banget, informasi di dalam sosial media cepet banget ya. Tren-tren tuh ganti-ganti terus di sosial media, apalagi yang ngikutin anak-anak muda. Dan itu kalau nggak diimbangi sama minat baca yang tinggi, akhirnya anak muda ini kayak gampang kemakan hoax. Iya betul. Ya kan? Tren-tren gitu kan ada yang bawa kayak informasi bisa jadi hoax, misinformasi dan disinformasi, itu isu-isu fenomena-fenomenanya. Yang mana isu-isu itu kalau nggak diimbangi minat baca dan kemampuan kritis, tiba-tiba lompat ke kemampuan kritis ya, karena minat baca yang rendah itu bikin kita jadi gampang kemakan hoax. Kenapa? Karena ya itu, kemampuan baca kita rendah, kita jadi nggak bisa memahami sebuah literasi itu secara komprehensif gitu. Jadi kita mungkin baca dikit, terus kita ngerasa kayak kita tahu seisi beritanya gitu. Padahal kan nggak gitu. Semakin kita bisa membaca,
level literasi semakin baik, justru kita apa ya, kayak semakin tahu kalau kita tuh nggak tahu. Pernah dengar ya? Semakin kita banyak membaca kan kemampuan menyerap daya ilmu kita tuh semakin besar ya. Semakin kita banyak tahu, semakin kita sadar, oh banyak loh yang aku nggak tahu ternyata gitu. Oh, jadi kesannya kayak ternyata ilmu kita tuh nggak sebanyak itu gitu nggak sih, Mas? Oh iya, sering. Gitu. Jadi kalau nggak sering membaca ya itu nggak punya rasa untuk mempertanyakan bacaan gitu. Kayak dia baca satu, dia ngerasa kayak oh ini udah semua deh gitu. Oh aku udah tahu semua. Padahal enggak. Padahal realitanya masih bercabang-cabang gitu ya, Mas. Kemampuan kritisnya masih belum terasah lah kalau minat bacanya rendah. Jadi minat baca itu penting untuk menumbuhkan kemampuan kritis dalam berpikir supaya lebih suka membaca, lebih suka belajar, dan terutama buat anak-anak sekolahan ya, itu membaca itu penting banget untuk meningkatkan keinginan belajar dan mempertanyakan apa yang kalian baca gitu. Jadi kalau kalian suka membaca, kalian akan terlatih untuk mencari celah-celah kecil dari yang kalian baca, kayak oh ini buku ini bilang gini tapi kok menurut guruku beda ya. Nah itu kan ada gap pengetahuan, jarak pengetahuan. Nah itu satu langkah menjadi lebih kritis dari pribadi kalian. Jadi kalian membuka kesempatan untuk berdiskusi dengan guru kalian setelah itu. Jadi itulah pentingnya kemampuan membaca dan berpikir kritis gitu. Oh, jadi semakin banyak kita membaca, itu akan semakin meningkatkan kemampuan kritis kita gitu ya, Mas ya, berarti ya. Oke. Dan itu kalian belajar jadi lebih mudah dan nilai kalian pasti di atas 6 semua setelah itu. Waduh, mantap, luar biasa sekali teman-teman. Jadi buat teman-teman sekalian nih yang pengen IPK-nya tinggi, yang pengen nilainya nilainya bagus ya di sekolah ya, perbanyak membaca teman-teman. Boleh kok, boleh banget kita ngikutin tren TikTok tuh boleh banget ya, Mas. Boleh. Main HP boleh, scroll boleh, apapun itu boleh. Tapi kita tidak boleh lupa untuk namanya membaca. Benar. Bahkan sesepele novel pun bisa jadi pengetahuan ya, Mas ya. Bisa. Nah, bisa. Ini Mas, sebagai pertanyaan selanjutnya ya, Mas ya. Ya, nah, sebagai seorang pustaka, kan di sisi lain kan pasti ada nih Mas ya, kayak orang-orang yang dia tuh mencintai membaca, atau kita sebutlah dengan pecinta literasi. Nah, sebagai seorang pustakawan, gimana Mas bisa membawa perpustakaan ini bukan hanya sebagai tanda kutip ruang baca, tetapi juga bisa menjadi rumah kedua bagi para pecinta literasi? Ya, itu juga jadi satu tantangan buat perpustakaan sekarang. Karena kan perpustakaan lagi-lagi dengan stigma lamanya ya, tempat yang sunyi, tempat yang isinya cuma kutu buku yang harus diam, senyap, bikin suara dikit ganggu orang baca di sebelahnya gitu. Itu agak membuat orang yang mau berkunjung ke perpustakaan tuh jadi takut sendiri nggak sih? Ya, ngerasa gitu nggak? Kalau aku nggak sih, Mas. Enggak ya? Beberapa ada. Beberapa ada yang kayak gitu. Iya. Takut ke perpustakaan gitu. Takut ganggu sebelahnya. Dan nggak semua perpustakaan seperti itu ya. Apalagi perpustakaan sekarang juga mulai mengevaluasi ruangnya. Kalau dari aku sendiri sebagai pustakawan di Ariza ini ya, suka banget sama perpustakaan yang buat konsepnya itu homey, serumah mungkin. Jadi pengunjung kesini itu bayangannya udah kayak ke rumah sendiri aja gitu. Dan lagi Ariza ini punya ruang yang konsepnya dia itu kalau nggak salah ada 3. Konsepnya terbuka, konsep alam, sama yang terakhir konsep seperti itu tadi, seperti rumah sendiri. Jadi konsep yang pertama ini kan terbuka, jadi seperti yang kita lihat di sekeliling kita ya. Ariza ini memang perpustakaannya nggak seluas itu, ukurannya ya ukuran rumah lah gitu ya. Ini ruang utama, di belakang ada ruang-ruang kecil lainnya.
Sebisa mungkin kita bikin pengunjung masuk itu mereka udah bisa lihat sekitar tuh hampir secara keseluruhan. Jadi nggak ada sekat-sekat. Pengunjung itu masuk bisa tahu gitu. Oh, ini perpustakaan, di sini rak buku, di sini meja buat baca. Oh, kalau mau tempat yang sendirian tuh kesini dikit gitu. Jadi kesannya karena kelihatan semua jadi mudah, mau ngapa-ngapain tuh mudah, mau ambil buku. Dan apalagi kita punya rak buku kan pendek ya, nggak setinggi di perpustakaan. Jadi pengunjung tuh lihat tuh kayak, rak bukunya nggak sesusah itu untuk diambil ya kan. Kalau di perpustakaan ada yang tinggi banget rak bukunya, disediain tangga biasanya. Cuma karena kita nggak mau ngerasa kayak pengunjung itu kesusahan, jadi kita bikin raknya pendek-pendek aja. Jadi intinya kita memudahkan pengunjung supaya nggak sedikit pun merasa bingung atau kesusahan gitu di dalam. Itu sih. Jadi pengunjung juga bisa merasa, wah ini tempat nyaman lah dan mau ngapa-ngapain mudah gitu sih. Oke, jadi mau ke tempat sepi ada, biar nggak ganggu yang lain, mau ke tempat yang diskusi kayak kita ada lesehan di lantai 2 juga mau dibikin lesehan juga bisa. Oke, keren banget ya teman-teman ya konsep di Ariza ini. Jadi buat teman-teman nih yang mau ke perpustakaan tapi vibes-nya tetap homey, kemudian nyaman, kalian bisa datang langsung ke Ariza Library and Learning yang ada di Gayungan ya teman-teman ya. Untuk alamatnya ada di sini ya. Teman-teman bisa cari nanti di Google ada. Kalau misalnya kalian jauh naik apa namanya? Ojek online bisa. Nah, Warawiri bisa. Ya, Wirawiri juga bisa ya teman-teman ya. Nah, itu tadi ya, langsung ke pertanyaan selanjutnya aja Mas. Nah, apa momen berkesan Mas selama menjadi pustakawan? Selama jadi pustakawan berkesan ya. Ini justru berkesan banget sih. Tadi aku bilang kan aku nggak terlalu suka terlibat sama orang ya. Aku nggak suka terlalu banyak interaksi sama orang. Tapi justru interaksi-interaksi kecil dalam perpustakaan kayak sama pengunjung ya. Misal pengunjung datang gitu, sekedar nanya buku, Mas buku ini ada atau enggak, Mas di sebelah sini lampunya bisa nyala enggak, nyalainnya gimana ya, kalau kita bantu dan mereka ngerasa kayak terbantu itu, terus mereka kan bilang makasih. Nah itu kayak apa ya, kayak senang aja gitu. Oh gitu. Ternyata bantuan sekecil ini bisa loh bikin orang senang, apalagi kalau mereka betah ya di sini. Mereka datang kadang jam 3, jam 2 gitu, terus mereka pulangnya sampai kita hampir tutup gitu. Berarti kan mereka betah banget di sini dan itu ngelihatnya kayak ya seneng banget sih. Ngerasa kayak oh berarti mereka nyaman dan aku ngasih pelayanan juga oke gitu. Oh nggak bikin mereka nggak nyaman gitu, dan mereka kelihatan nyaman dan itu ngerasa kayak itu kayak mengisi kantong-kantong kecil di hatiku. Mantap ya, berarti ya jadi bahagia lah gitu. Rasa terima kasih seseorang ke Mas itu berarti gitu ya Mas ya buat Mas ya. Oke. Sekecil itu tapi sangat berkesan gitu. Luar biasa sekali teman-teman. Nah, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Ada nggak tips nih supaya kita ini bisa suka, bahkan mungkin sampai ke tahap cinta sama yang namanya perpustakaan? Tips untuk cinta ke perpustakaan ya? Suka dulu deh Mas. Suka dulu. Karena kan kalau mau sampai ke tahap cinta kan kita harus suka dulu nih. Sebenarnya aku rasa poin utamanya bukan di cinta ke perpustakaan atau suka ke perpustakaan, tapi suka dengan hal-hal kecil yang kalian lakukan. Misal, contoh buku, baca buku ya. Itu kan kayak hal-hal kecil yang bisa kalian lakukan di mana aja. Atau sekedar nugas, atau ngobrol sama teman gitu. Itu kan hal-hal kecil yang mungkin kalian suka dan kalian lakukan setiap hari untuk mengisi kantong-kantong kecil di hati kalian supaya penuh gitu. Cuma kalau itu dilakukan terus-menerus kan kesannya kayak monoton, apalagi suasananya sama terus ya. Bisa loh coba untuk melakukan kegiatan yang sama yang kalian rasa monoton tapi dengan lingkungan yang baru, suasana yang baru. Contohnya kayak ke perpustakaan. Apalagi perpustakaan-perpustakaan yang mungkin lagi tren atau mungkin yang cocok sama minat kalian, kesukaan kalian gitu.
tema-tema perpustakaan banyak, ada yang kayak perpustakaan Korea atau perpustakaan tempat khusus diskusi atau semacamnya lah gitu. Nah, coba aja cari lingkungan-lingkungan yang baru untuk melakukan kegiatan-kegiatan kecil yang kalian suka itu tadi sih. Mungkin itu ya. jadi Utamanya ke perpustakaan. iya betul. Jadi mulai dari hal yang kecil dulu Mas ya, baru kita mulai ke tahap-tahapan yang Iya. lebih besar lagi. Oke, nah Karena dari hal-hal kecil itu mungkin kalian menemukan hal yang baru di perpustakaan dan kalian experience hal baru saat melakukan kegiatan kalian kayak nugas atau baca buku tadi. Dan itu mungkin jadi hook juga. Kayak, wah ternyata asik ya ngobrol di perpustakaan dengan suasana yang baru gitu. Jadi kesana lagi gitu. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya ya Mas Boleh. ya. Nah, sebagai seorang pustakawan, kira-kira ada nggak Mas satu buku yang sangat menginspirasi bagi Mas atau mungkin buku yang bisa merubah hidup Mas mungkin? Oh, satu buku ya. Iya. Satu buku mungkin ini. Buku judulnya How to Win Friends and Influence Other kalau nggak salah ya. Punyanya Dale Carnegie, kurang tahu pronounce-nya gimana, mohon maaf ya. Tapi ya itu buku How to Win Friends and Influence, penulisnya Dale Carnegie. Itu buku aku baca waktu awal kuliah. Awal kuliah itu aku orangnya kikuk banget, nggak bisa ngomong sama orang. Karena ya itu nggak terlalu suka interaksi sama orang. Dan aku tahu perpustakaan kan ujung-ujungnya juga pelayan informasi. Jadi ya tugasnya emang untuk serve information untuk orang. Mau nggak mau ujungnya interaksi sama orang yang bahkan asing gitu. Membantu lah. Dan tanpa skill komunikasi yang bagus juga informasi nggak bakal tersampaikan dengan baik. Iya, betul. Apalagi untuk mereka aplikasikan gitu. Dan buku itu bagus banget. Aku belajar gimana cara interaksi sama orang, ngobrol sama orang, terus kayak bagaimana membuat orang yang ngobrol sama kita itu merasa kebutuhan mereka sesepele apapun itu kayak penting. Jadi mereka merasa dihargai gitu. Walaupun kebutuhan mereka sepele cuma dihargai sama kita gitu. Itu sih. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya ya Mas, ada nggak kira-kira buku yang pengen banget Mas Duta rekomendasiin buat sahabat Ariza? Buku yang aku rekomendasiin. Iya. Satu ya. Mungkin yang paling dekat sama aku belakangan ada The Book of Ikigai. The Book of Ikigai, Ikigai. ya. Oh ya. Itu filosofi hidup orang Jepang. Kalau nggak salah yang nulis namanya Ken Mogi. Itu bagus. Kenapa? Karena aku fresh graduate. Dan sebelum wisuda kemarin, waktu ngerjain skripsi utamanya, pikiranku itu cuma skripsi, sidang, selesai, skripsi, sidang, selesai. Nggak ada tujuan lain yang mau tak capai gitu, karena emang fokusnya di sana. Dan waktu skripsi selesai, sidang, nunggu wisuda, semua itu rasanya kayak kosong gitu. Karena setiap hari bangun, pikiran cuma skripsi, sidang. Begitu udah lewat semua, besoknya bangun pagi, itu kayak ngapain ya? Apa? Selanjutnya apa gitu yang mau tak kejar itu apa ya? Mau langsung jadi pustakawan juga kayaknya perlu belajar lagi deh. Dan itu sempat di fase bingung juga apa mau lanjut jadi pustakawan atau nyari kesempatan lain gitu. Dan lewat buku ini aku jadi sadar lagi kalau kebingungan itu penting. Bagaimana kebingungan itu sebenarnya kita dikasih kesempatan, dikasih waktu untuk kita benar-benar jadi diri kita sendiri. Kita sadar di momen ini apa yang kita punya, apa yang ada di depan kita, apa yang bisa kita lakuin, itu walaupun kecil, kita lakuin.
sebaik mungkin, sedetail mungkin, sepenuh hati mungkin. Jadi dari situ mungkin sedikit demi sedikit itu kayak mengurai benang-benang kebingungan yang ada di kepala kita. Karena dari hal-hal kecil yang kita lakuin sepenuh hati tadi itu ada kayak serpian-serpian kebahagiaan gitu. Oh, iya. Karena dari kegiatan-kegiatan kecil ini kalau kita lakuin secara terus-menerus, rutin, itu akan membuat kebiasaan-kebiasaan baru yang membahagiakan diri kita sendiri. Dan mungkin hal-hal kecil ini justru menuntun kita ke menyadari kesempatan besar yang akan kita ambil ke depannya gitu. Oh, oke, seperti itu ya Mas ya. Berarti langsung ke ini karena waktunya sebenarnya udah mau selesai ya teman-teman ya. Nah, kita langsung saja ke 2 pertanyaan terakhir ya Mas. Ini benar-benar terakhir nih teman-teman. Iya, Pasti Mas Duta sudah ini kapan selesai ya? Kapan selesai ya? Nah, oke, terakhir 2 terakhir nih Mas. Nah, kira-kira Mas ada nggak harapan untuk masa depan perpustakaan, khususnya untuk perpustakaan Ariza ini sendiri? Oh ya. Ya, untuk perpustakaan secara umum ya semoga perpustakaan semakin ini ya maju lagi, maksudnya bisa menjadi tempat yang dikagumi anak-anak muda zaman sekarang. Maksudnya mau ngapa-ngapain pikiran utamanya tuh ke perpustakaan untuk gini seru deh kayak gitu. Jadi perpustakaan jadi harapan saya ke perpustakaan itu lebih bisa menampung bermacam-macam kegiatan gitu. Kayak contohnya di Ariza sendiri, kita kan kemarin ada bincang sore, di mana kita panggil komunitas klub buku kita undang juga bintang tamu ngobrolin batik ya, ahli-ahli batik kita datengin, kita ngobrol bareng, sharing bareng, kasih tips gimana pakai kain batik segala macam. Itu kan hal yang nggak dilakukan di dalam perpustakaan yang dulu gitu. Kalau sekarang ada gitu, jadi perpustakaan lebih berwarna lah kegiatannya. Mungkin kedepannya kita nggak cuma ngundang buat ngobrol-ngobrol, kita bakal ngadain acara yang lebih seru, seperti nonton film bareng, lomba, dan kegiatan yang nggak tahu bakal lebih seru kedepannya gimana. Itu kan mungkin banget gitu. Oke, berarti harapan dari Mas Duta ini sendiri adalah kedepannya perpustakaan ini supaya lebih bisa merangkul gitu ya setiap segmentasi dari masyarakat ini sendiri. Oke, nah ini terakhir nih Mas ya. Nah kalau aku mau kasih Mas Duta kesempatan untuk memberikan 1-2 kalimat buat ngajak anak muda nih, khususnya teman-teman Gen Z, bisa menjadikan perpustakaan ini sebagai rumah kedua mereka Mas. Nah kira-kira Mas Duta bakal bilang apa? Supaya perpustakaan jadi rumah kedua. Iya, rumah kedua buat teman-teman Gen Z. Ya, jangan puas belajar di rumah sih, karena lingkungan rumah kalian tuh kecil ya. Pasti ya keluarga kalian mungkin ada yang support, mungkin ada yang kurang gitu. Sorry, cuma ya. Lingkungan sebaik mungkin nggak cuma satu kan, setuju kan? Setuju. Semakin besar lingkungan kalian, semakin besar kesempatan kalian untuk menyerap lebih banyak ilmu. Iya, betul. Dan semakin besar kesempatan kalian untuk merasakan banyak experience baru. Iya, betul. Apalagi kalau ke perpustakaan, kan nggak cuma Ariza doang. Mungkin kalian mau ke perpustakaan ini, terus ke perpustakaan Ariza, kalian kan dapat sudut pandang baru tentang perpustakaan ya. Nah itu kalian kembali lagi ke kalian cocoknya yang mana. Kalau gitu kan jadi lebih paham sama diri kalian sendiri kan. Jadi perpustakaan bisa jadi fasilitas kalian untuk menemukan jati diri kalian sih gitu. Oke, nah itu tadi ya teman-teman hasil diskusi kita, diskusi ringan kita bersama Mas Duta ya. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak insight kepada teman-teman sekalian. Nah, jangan lupa untuk saksikan episode-episode podcast Ariza selanjutnya. Nah, terima kasih banyak ya Mas buat informasinya hari ini dan sampai jumpa di episode Ariza Podcast selanjutnya. Bye-bye teman-teman. Bye-bye.